Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat ID. Khususnya untuk di video ini, saya akan membahas tentang alat ukur. Kita langsung pindah slide ya. Nah, di sini saya akan membahas alat ukur panjang terlebih dahulu. Khususnya yaitu jangka sorong untuk di video ini. Di video lanjutannya nanti akan saya bahas alat ukur lainnya. Di sini alat ukur panjang yang akan saya bahas di bab ini, di bab pengukuran, yaitu ada 3, mistar, jangka sorong, dan mikrometer. Untuk penggunaan mistar, saya yakin untuk level kalian mungkin sudah mahir menggunakan mistar. Mengukur panjang suatu benda menggunakan mistar itu cukup sederhana melakukannya. Jadi, saya berpikiran dan menganggap kalian sudah bisa melakukan pengukuran menggunakan mistar. Jadi, saya langsung pindah saja ke jangka sorong. Nah, di sini saya perlihatkan gambar dari jangka sorong. Ini merupakan bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama yang perlu saya lihatkan itu ini, rahang dalam. Fungsi dari rahang dalam ini untuk mengukur diameter atau panjang benda bagian luarnya. Misalnya kalian memiliki cincin. Nah, yang kalian mau ukur itu adalah diameter bagian luarnya. Nah, kalian tinggal letakkan cincin tersebut di rahang bagian sini nih. Nah, kalau misalnya yang kalian mau ukur adalah diameter cincin yang bagian dalam. Nah, bagaimana caranya? Kalian tinggal letakkan cincin tersebut di bagian sini. Nih, terus kalian tinggal tarik di sini nih, di bagian thumb screw atau pengubahnya. Tinggal tarik ke sana sehingga tiap rahang-rahang ini menekan bagian luar, bagian dalam cincin. Seperti itu. Nah, setelah tertekan, kalian putar skrup penguncinya hingga terkunci dan tidak bisa digerakkan lagi. Jadi fungsinya pengunci ini ketika data sudah didapat, data tersebut kan tidak boleh berubah-ubah akibat misalnya berganti-ganti pemakaian. Jadi skrup pengunci ini membantu kita agar datanya itu tetap di tempat. Seperti itu. Nah, berikutnya yang perlu saya kasih tahu bagian yang belakang ini, ekor atau deep probe. Jadi fungsi dari ekor ini adalah mengukur kedalaman. Kedalaman yang diukur ini hanya berbatas pada 15 cm saja. Ketiga tempat mengukur ini menghasilkan satu pembacaan skala yang sama. Skalanya ada 2, skala utama dan skala nonius. Untuk jangka sorong ini dia menggunakan satuan mm. Jadi di sini 10 mm, 20 mm, 30 mm, dan seterusnya. Seperti itu. Terus yang perlu saya kasih tahu bahwa jangka sorong ini dilengkapi dengan satuan inci juga. Jadi ada skala dalam satuan milimeter, ada juga skala dalam satuan inci. Nah, mungkin cara penggunaannya nanti saya akan perlihatkan ketika kita ketemu di sekolah nanti. Yang perlu saya perlihatkan ke kalian itu bagaimana cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Jadi hasil pengukuran jangka sorong baik menggunakan rahang dalam, rahang luar, maupun ekor itu menghasilkan satu cara pembacaan yang sama. Kita pindah ya ke slide berikutnya. Nah, di sini ada jangka sorong 10 skala nonius. Nah, misalnya ini,
Nah, jadi ada 10 skala noniusnya. Jadi yang di atas ini adalah skala utama, dan yang di bawah ini yang disebut dengan skala nonius. Nah, bagaimana cara pembacaan hasil pengukurannya? Begini. Jadi hasil pengukuran HP itu merupakan hasil penjumlahan dari nilai skala utama ditambah dengan nilai skala nonius. Nilai skala utama ditentukan dengan melihat skala utama sebelum angka 0 nonius. Saya ulang, nilai skala utama ditentukan dengan melihat skala utama sebelum 0 nonius. Nih, ini kan nolnya nonius, berarti skala yang diambil adalah yang sebelum. Nih, sebelumnya. Kalau ini yang di depan adalah setelahnya namanya. Berarti ini kan, yang ini nih. Kalau yang ini, saya aktifkan dulu pulpennya. Nah, yang ini itu yang setelah. Kan? Yang ini itu setelah. Saya hapus dulu. Nah, yang ini itu yang sebelum. Jadi ini yang kita lihat ya. Nah, ini kan 3 cm. Terus yang ini berarti 3,1 cm. Ditambah dengan NST dikali skala nonius. NST adalah nilai skala terkecil. Cara menentukan nilai skala terkecil, nah, cara menentukannya itu, nah ini rumusnya. Nilai skala terkecil itu hasil bagi dari skala utama dibagi dengan jumlah skala nonius. Nah, nilai skala utama per skalanya itu memiliki panjang sebesar 0,1 cm. Jadi garis dari sini ke sini itu panjangnya 0,1 cm. Nah, kalau dibagi dengan jumlah skala nonius yaitu 10, berarti hasilnya adalah 0,1 cm. Nah, kita tinggal lanjut nih menghitung. Nah, kita sudah dapat bahwa NST-nya itu adalah 0,01 cm. Nah, bagaimana cara menentukan skala noniusnya? Nah, di sini kan banyak skala nonius. Nah, skala noniusnya yang diambil adalah yang segaris dengan skala utama. Jadi yang diambil itu yang segarisnya. Nah, ini kan skala nonius yang segaris dengan skala utama. Skala utama. Nah, jadi karena ini segaris, berarti skala nonius ini yang kita ambil nih. Nah, ini skala nonius keberapa? Ini kan 5, 6, 7, 8, 9. Berarti SN-nya itu adalah 9. Nah, begini kan 0,01 cm dari hasil ini dikali dengan 9. Nah, ini tinggal matematis biasa, hasilnya 3,19 cm. Nah, itu untuk jangka sorong 10 skala nonius. Nah, kita lanjut ke yang 20 skala nonius. Nah, ini sebenarnya sama saja, yang membedakan itu adalah di bagian perhitungan sininya nih. Jadi nilai skala utama itu tetap melihat bagian sini nih. Ini kan nolnya skala nonius nih. Nolnya skala nonius yang ini berarti skala utama yang kita ambil adalah yang sebelumnya. Berarti yang satu ini 1 cm ditambah, kenapa ini berubah jadi 1 cm? Kan tadi di gambar jangka sorong yang pertama itu menggunakan milimeter, terus angkanya itu bukan 1 tapi 10. Nah, 10 mm itu sama dengan 1 cm. Jadi sebenarnya hanya perbedaan satuan saja. Angka yang disebutkan itu memiliki nilai yang sama. Jadi 1,0 cm ditambah NST dikali skala nonius. Nah, cara menentukan NST-nya sama tadi. Nah, nilai skala utamanya ini kan tetap bernilai 0,1. Tapi nilai skala nonius, tapi jumlah skala noniusnya di sini sekarang berubah jadi 20. Kenapa bisa saya tahu 20? Karena ini nanti berujung 10 dan tiap perpindahan dari 0 ke 1 ini memiliki 2 skala nih. Jadi ujungnya nanti itu
jumlah skala noniusnya ada 20. Nah, tinggal dibagi nih, 0,1 cm dibagi 20. Jadi hasilnya itu 0,005 cm. Nah, saya ganti bentuk pointer dulu ya. Nah, di sini. Nah, cara menentukan NST-nya kan kita sudah dapatkan. Nah, yang berikutnya itu adalah skala nonius. Caranya sama, cari yang segaris. Nah, di sini gambarnya sudah membantu kalian menghitung nih. Nah, di sini kan yang skala yang ke ini tulisannya 5 ya. Skala yang ini segaris dengan skala utama yang ini nih. Tuh. Hati-hati melihat ya, karena skala yang sebelahnya dan yang sebelah kiri kanannya itu hampir segaris. Yang kita ambil itu yang tepat segaris. Nah, di sini yang kita dapat adalah yang angka 5 ini. Nah, berarti skala noniusnya itu bukan 5 ya, tapi 10. Kenapa bisa 10? Karena kita menghitung per garis. Ini 1, 2, 3, 4, dan yang ini 10. Jadi perkaliannya nanti itu harus sama dengan seperti ini, 0,005 cm dikali 10. Nah, hasilnya nanti itu sama dengan 1,500 cm. Oh, ini salah ya. Salah perkalian. Nah, kita edit saja dulu. Kita discard. Ini salah hitung nih. Ini 1,050 cm. Oke. Sudah diperbaiki. Oke. Nah, ini hasilnya 1,050 cm. Seperti itu. Kita lanjutkan ke jangka sorong yang ini salah juga nih. Ini di sini 50 skala nonius ya. Kita edit. Oke. Nah, di sini ada 50 skala nonius. Nah, jadi dari 0 ke 1 itu ada 5 skala nih. 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya. Karena ujungnya itu 10 di sini nih. Ujungnya nih. Nah, jadi kalau kalian hitung semuanya, ini ada 50 skala. Nah, cara menghitungnya itu hampir sama juga. Nah, jadi ini nih. Nilai skala utama ditambah dengan nilai skala nonius. Nilai skala utama itu ditentukan dari nolnya nonius. Yang diambil adalah sebelum nolnya nonius. Nah, ini kan nolnya nonius nih. Saya ganti jadi pointer ya, supaya kelihatan. Nah, ini kan nolnya nonius nih. Karena ini nolnya nonius, berarti skala utama yang kita ambil adalah skala utama yang ini nih. Ini 0,3 ya. 0,1, 2, 3. Oke. NST-nya karena ada 50 skala nonius, berarti hasil baginya nanti itu, salah hitung. Kita edit lagi, kayaknya tidak siap sayanya ya membuat rekaman ini. Maafkan. Tidak sempat mengedit, mohon maaf. Nah, ini hasilnya. Jadi ada 0,1 cm dibagi 50, hasilnya itu 0,002 cm. Nah, jadi kalau kita lanjutkan, di sini kan caranya kita tinggal ambil yang segaris. Nah, ini sudah diberi tanda merah nih. Tanda merah. Terus yang segaris itu adalah skala yang ini. Nah, kan kalau dari 0 ke 1 ada 5 skala. Berarti ke 2 ini sudah ada 10 dan seterusnya. Kalau sudah sampai di 7 ini berarti sudah ada 35 skala. 36, 37, 38 nih.
skala ke 38. Nah, tinggal dikali matematis biasa, 0,3 ditambah 0,076. Jadi hasilnya itu 0,376 cm. Jadi jika kalian perhatikan bahwa semakin banyak skala noniusnya itu, tingkat akurasi dari sebuah alat ukur itu juga semakin besar. Jadi cukup sekian untuk penjelasan jangka sorong untuk mikrometer sekrup. Akan dilanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.